tanpa berkat itu saya nggak bisa apa-apa, karena itu butuh banyak ya, nggak sedikit. Saya bilang ke standar, makanya dimasakin nasi liwet aja. Ya wes, nggak apa-apa, tetap masakin. Saya ngomong sama anak saya, lah aku dikei duit ya, aku nanti duit, aku harus masak sego liwet tinggo. Pak ya Iris, aku neng gereja, tinggo wong pira bu? Alah paling mau ngono wong pira ya ora ngerti. Kalau jemaatnya, udah jemaatnya sak jemaat orang belum nanti sing nemani timnya saja. Nah, ya wes, tak siapkan bu. Saya dikasih saudara, tapi juga nggak full ya, karena ya saya tahu lah, karena anak saya juga punya ini ya apa kandungan sendiri. Akhirnya saya masalah, saya ditukar sebenarnya nggak mau ya teman-teman. Saya nggak usah ini aja, nggak usah. Saya bilang habis berapa gitu, nanti tanya habis berapa, nggak usah dah, saya udah ada uang, saya udah itu. Ya jangan gitu, nggak usah. Nah, karena Pak Yairus berkatnya kan nggak mau ya kemarin ya, ya udah, bukan nggak mau, diterima lagi dikasihkan lagi buat pekerjaan di tempat ini. Dan akhirnya, kan kamu minta berapa? Ngomong aja, ini soalnya Pak Yairus, kalau diterima tapi dipakai lagi untuk kemuliaan pas ini. Ya wis tapi jalur ke satu lain. Yakin orang sama mereka satu. Sampai kita ketawa ya sama Bapak Paulus. Aku nek itu sesuk pesen meneh sampai saya itu sampai niki aku seneng. Lah gitu loh. Ya enggak mau nek pesen saya gitu gojekan ya lah adanya. Ya udah saya terima dari tanggal 100.000. Ya wis enggak apa-apa deh, ini buat tukar ayamnya saja. Yang lain-lain kan enggak ya. Kalau di total semuanya habisnya sebenarnya banyak ya Mbak Yeni ya. Cuma kan ya kita sudah ngomong sama hati saya, Tuhan kalau aku ada berkat tak kasih aja. Sebenarnya anak saya sudah ngomong, Bu mbok kabeh sisen bae, enggak usah anu-anu enggak usah, saya bilang gitu. Ya wes, akhirnya saudara saya dicukupkan berkat itu dari Tuhan. Sebenarnya banyak sekali ya masalah yang ada itu banyak. Saya banyak pikiran dengan keluarga, dengan suami, banyak pergumulan, tapi karena Tuhan yang memberi kekuatan, saya bisa berdiri tempat ini itu semua karena kasih dan kemurahannya Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik buat saya. Saya sampai hari ini nggak pernah kelaparan, nggak pernah minta orang, aku jalur segomu, aku jalur duitmu, enggak. Saya tetap bisa makan, uang ada saja, walaupun nggak dikasih suami, uang ada saja masuk. Yang penting Tuhan aku memberi yang terbaik. Persepuluhan saya ambil, saya kasih seberapa itu persepuluhan saya, yang tahu tante. Itu berkat, itu yang mencukupkan saya, itu yang memberi saya hidup, karena saya mengembalikan punyanya Tuhan. Jadi Tuhan mengerti, oh anakku butuh ini. Kayak ngalir saja, padahal saudara 1 minggu itu sebenarnya kehidupan saya nggak cukup dengan 500.000. Tapi itu kemungkinan ya nggak sampai 500.000 penghasilan saya selama Februari sampai mau akhir ini pun saudara ngeri, mau lebaran ngeri. Jadi Tuhan kesantuk sisa kakak saya sakit harus nengok sana. Tuhan aku harus cari uang kemana? Padahal untuk biaya sewa mobil itu teman saya sendiri, teman anak saya sendiri minta 700, cuma 700. Kemarin saja saya ke sana mobilnya itu 1.500.000. Tuhan kayak duit kok ya. Saya mikirnya seperti itu. Tapi Tuhan sediakan. Ada orang yang mau membantu dulu, nanti saya tukar. Itulah kemurahan Tuhan. Tuhan itu selalu ada buat saya, selalu ada buat saudara. Apapun masalah kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan izinkan itu terjadi. Itu kesaksian saya. Ada lagi yang mau nyambung? Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat amplop kita terlebih dahulu, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kalau sebentar kami akan mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Engkau. Mari Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, untuk perbendaharaan tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Hidup ini betapa hatiku karena Tuhan selalu memberi. Di hati kita itu
beda-beda, tapi Tuhan tetap mempersatukan kita semua. Selalu memberi yang terbaik buat kita.
menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan Kau pakai Tuhan bibir lidah hamba-Mu ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bentengi Tuhan dengan kuasa darah Yang Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan yang lain. Shalom. Maranatha. Puji Tuhan. Orang Israel itu punya 7 perayaan, saudara, hari raya. Jadi setahun itu mereka pesta 7 kali secara bangsa. Kita ikut merayakan, tetapi tidak sampai 7 kali. 2 kali. Ya, yang pertama tidak termasuk di perayaan Israel. Hari Natal mereka tidak ada. Ya, bukan berarti tidak percaya kepada kelahiran Yesus. Memang secara bangsa mereka tidak percaya, masih menunggu kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Nah, dari 7 itu 3 yang paling besar. Saya baca saja saudara ya. Yang pertama masa raya Paskah. Hari ini kita mulai dengan masa raya Paskah. Sebetulnya masa raya Paskah itu terdiri dari 3 perayaan. Yang pertama Paskahnya, yang kedua roti tidak beragi. Jadi roti yang mereka buat nggak ada raginya. Yang ketiga buah suluk. Ya, itu 3 rangkaian masa raya Paskah. Jadi 3, tetapi mereka yang paling besar yang dirayakan yaitu Paskah. Kemudian yang kedua masa raya 7 minggu. Ya, 7 minggu itu berarti 49 hari. Karena apa? Itu merupakan masa raya Pentakosta. Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Berarti mereka 49 hari itu persiapan, lalu dongnya hari yang ke-50 itu merayakan Pentakosta. Paskah kita merayakan mulai hari ini 7 hari. Lalu Pentakosta nanti bulan Mei Juni kita merayakan, tetapi tidak 49 hari atau genap 50 hari. Kita merayakannya 10 hari, yaitu mulai kenaikan Tuhan Yesus sampai turunnya Roh Kudus. Kemudian masa raya besar yang ketiga Pondok Daun. Itu terdiri dari 3 masa raya juga. Yang pertama bunyi nafiri. Jadi mereka merayakan dengan bunyi nafiri. Jadi tidak dengan mercon, ya, tetapi dengan nafiri. Nafirinya bagus-bagus. Gereja-gereja di Indonesia sudah banyak yang punya nafiri itu, ya. Suaranya bagus, bentuknya juga bagus. Yang kedua, hari raya Grafirak besar, yaitu orang-orang diampuni. Yang punya utang sudah 7 tahun dibebaskan. Yang jadi budak setelah 7 tahun bebas dan sebagainya. Jadi di sana enak saudara, kalau punya utang dan bisa bayar, tunggu aja 7 tahun.
bebas. Ya, budak juga gitu, bebas. Lalu pondok daun. Jadi ada 7 masa raya, tetapi 3 besar yang dirayakan sepenuh-penuhnya, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Paskah memperingati domba Paskah yang tersembelih. Ya, jadi mereka percaya itu domba yang disembelih kitab Keluaran itu percaya, tapi belum bisa menerima domba Paskahnya itu adalah Yesus Kristus. Lalu yang kedua, masa raya Pentakosta, itu turunnya Roh Kudus 2 bulan lagi. Ini Maret, April, Mei, Juni kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus, lahirnya gereja. Kemudian yang ketiga, Pondok Daun, itu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, itu masa rayanya Israel, ada 7, tetapi yang besar 3 dirayakan lebih besar dari yang 4. Nah, kita ikut merayakan baru 2. Suatu saat nanti setelah kita mantap belajar dari firman, kita akan tambah 1 Pondok Daun, karena itu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, kita kan sudah makin dekat. Baik, hari ini saya hanya akan menjelaskan tema kita, saudara. Dan saya sudah susun sesederhana mungkin, dan kalau memungkinkan sepanjang, nah, sependek mungkin. Saya berdoa agar ibadah-ibadah 7 hari berturut-turut ini kita tidak perlu sampai 2 jam setiap hari. Ya, kecuali minggunya. Mudah-mudahan bisa disepakati dan ditaati oleh yang ngomong ini. Ya, 1 jam setengah selesai. Dipanggil dalam komunitas perayaan. Jadi saya mau menjelaskan dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama dipanggil dalam komunitas, itu satu kesatuan. Ya, lalu yang kedua perayaan. Enak kan? Cuma 2 bagian. Baik, yang pertama dipanggil dalam komunitas. Mari kita baca ayatnya, 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. Sudah ketemu? Yuk kita baca bareng-bareng pendek ayatnya. 1, 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Yang memanggil kamu, dipanggil. Memanggil kamu berarti saudara dan saya dipanggil. Dalam komunitas memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Persekutuan itu berarti menjadi salah satu, akrab. Ya, itu komunitas. Jadi kelompok yang bersatu secara kehidupan. 1, 2 orang atau lebih yang bersatu dalam kehidupan nyata setiap saat
tidak terpisahkan. Itu komunitas. Jadi dipanggil, Allah yang memanggil kamu, saudara dan saya dipanggil dalam komunitas kepada persekutuan dengan anaknya. Jadi komunitas ini persekutuan dengan anak, yaitu Yesus. Jadi saya sudah pernah menulis di WA bahwa komunitas berbeda dengan kelompok kecil. Memang di kelompok kecil itu mudah berhubungan, saudara ya. Jadian mau makan jam berapa nih, orang telu kan gampang, saudara. Ya, isoku jam 5, isoku jam 9, gampang. Orang tiga kelompok kecil. Tapi kalau coba orang 50, angel, siji iso, siji ra iso. Angel kali. Nah, kelompok kecil itu gampang ngatur, gampang bersatu, gampang bekerja sama. Tetapi itu bukan komunitas. Komunitas itu adalah Tuhan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu tiga di dalam satu, satu di dalam tiga. Bapa hidup untuk anaknya, anak hidup untuk bapaknya, Roh Kudus hidup melakukan kehendak Bapa dan Yesus Kristus. Berarti mereka merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya, jadi runtung-runtung terus. Ketika mau menciptakan manusia, mereka bertiga omong-omong, baiklah kita menjadikan manusia. Bapa, Anak, Roh Kudus omong-omong, sepakat yuk kita menjadikan manusia yang sesuai dengan gambar dan rupa kita. Itu komunitas, tidak bisa dipisahkan. Nah, kita dipanggil, memanggil kamu kepada persekutuan anaknya. Berarti kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Ayatnya kan ada, saya dulu sudah pernah menjelaskan ya. Nah, Yesus di dalam Bapa, lalu kita di dalam Yesus itu gini. Berarti kita jadi satu. Tidak bisa dipisahkan. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Berarti kita juga ada di dalam Bapa, di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus. Roh Kudus, Yesus, Bapa di dalam kita. Orang iso dipisah. Terus menerus. Itu komunitas. Nah, saudara dipanggil ke dalam komunitas persekutuan anaknya. Terus 1 Korintus 15 ayat 22. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kalau kita bersekutu dengan Adam, Adam kan jatuh dalam dosa. Sejak lahir kita mewarisi dosa Adam. Jadi begitu lahir procok kita sudah mewarisi dosanya Adam, sudah bersekutu dengan dosanya Adam. Rekan-rekan kita dari agama Islam tidak percaya dosa turunan. Jadi anak bayi lahir itu urung duwe dosa. Tidak punya dosa.
Tapi kita melihat dalam Alkitab, begitu kita lahir, kita itu sudah ada dalam komunitas dengan Adam, sudah mewarisi dosa Adam. Kok iso? Nah, coba saudara perhatikan, kalau saudara punya ponakan, saudara sendiri punya anak, punya cucu, mulai dari bayi, nah orang sing ngajari, tapi dibiduk anakmu sapa? Tepok nih. Orang sing ngajari, nek dote diroyok, temennya ngamuk. Tapi dia senang meroyok dote koncone. Ya sing ngajari sapa? Itu dosa turunan, berarti ketika kita belum lahir baru, kita semua mati dalam persekutuan dengan Adam. Jadi kalau kita berkomunitas dengan Adam, kita mati. Tetapi dikatakan, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam apa? Persekutuan dengan Kristus. Ada kalimat yang bunyinya sama. Ayat 9 tadi memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Persekutuan dengan Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 22, dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ada bunyi kalimat yang podo. Berarti ketika saudara dipanggil kepada persekutuan dengan Kristus dan saudara menjawab, ya Tuhan, saya mau. Buktinya saudara ada di tempat ini. Banyak orang yang dipilih di dunia ini, berapa miliar, saya lupa persis sudah. Tetapi jumlah anak-anak Tuhan tidak sebanyak yang kita pikirkan, saudara. Penduduk Duet ini berapa? Desa Duet berapa? Yang ibadah di gereja ini berapa? Saya bersyukur belakangan rata-rata sudah di atas 30 sudah yang hadir ibadah. Saya sudah bersyukur 30. Ya harus seneng. Pada dulunya ibadah itu 400, 500, jumlah semuanya 800, di sini 30. Tapi senang itu, apa nih saudara senyum ketawa itu ya, mesem-mesem orang metu ini atau mesem metu ini oleh orang hal tadi. Senang karena apa? Ini dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi yuk kita berdoa untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu kita, untuk ponakan kita, supaya mereka juga dipanggil dan mau nyaut, ya Tuhan saya mau. Sehingga bersama-sama kita dipersekutukan dengan Kristus. Nah, kalau punya komunitas bersatu dalam persekutuan dengan Kristus, berarti kita bersekutu dengan Bapa, berarti kita bersekutu dengan Roh Kudus. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka gambar dan rupa kita akan disempurnakan. Kemarin Ibu Ruth kesulitan mau cerita mengidentifikasikan diri. Apa itu jawabnya?
aku meh bantu tapi mosok kok pinter waktu bantu. Sudah metu cetakan. Wah, itu Alkitab, saudara, kata Alkitab. Kita diciptakan di dalam Yesus Kristus. Diciptakan itu cetakan. Dicetak. Ya. Kalau kita lihat biasa dinding dari gip atau dari apa, saudara, itu ada masternya. Ya, masternya cuma satu. Lalu gip yang masih empuk, urung keras, ditaruh di situ lalu dicetak, jebret, dibuka, bikin 1000 gambar foto nanti. Nah, kita seperti itu, saudara, dicetak. Bahasa saya ciprakan nih. Ya toh? Anak-anak kan mirip wong tua, nek gak mirip papae, ya mirip mama. Bisa sih mirip omnya, bisa mirip engkongnya, tetapi paling banyak mirip orang tuanya. Saya kan sering ngomong, anak saya yang koyo aku persis itu jiplakane Pak Paulus itu keren. Lanang tapi jiplake ke wedok. Ya. Jadi kan bingung, saudara. Nah, saudara itu ganteng atau ayu? Bingung enggak? Tapi mirip teman-teman saya, kalau usah diceritain, bertemu anak Pak Paulus ya, jiplakane. Nah, ketika kita dipersekutukan, dipanggil dalam komunitas, dipersekutukan dengan Yesus Kristus, maka saudara menjadi seperti Yesus. Amin. Mengalami keselamatan harus seperti Yesus. Saudara kumpul dengan orang yang pintar, lama-lama saudara jadi pintar. Saudara kumpul dengan bajingan, lama-lama saudara jadi bajingan. Orang yang di penjara, saudara, nek wis metu penjara kan berpikir dikembalikan ke masyarakat. Tapi banyak kasus balik lagi ke penjara. Karena apa? Selama di penjara dia belajar dari maling-maling yang lain. Dia belajar dari penjahat-penjahat yang lain. Apalagi kalau sudah masuk ke masyarakat, masyarakatnya tidak terima. Hati-hati loh, itu baru masuk bui, hati-hati loh. Orang bui pacar, ketemu pacaran, anak itu dia mau ojo BDE bekas nabi. Ya akhirnya kan terasing lagi sudah, kasihan dong. Kumpul dengan orang baik ditolak. Nah, itu kumpul lagi sama yang jahat. Kita dipersatukan, dipanggil ke dalam komunitas Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan mulai belajar mengajar saudara-saudara. Kenapa kok belajar mengajar? Karena aku dewi juga masih perlu belajar. Saya mau belajar mengajar saudara uraan. Belum uraan. Orang mungkin bapak harus secara uraan. Maksud uraan itu Indonesia. Haleluya, haleluya. Uraan. Mungkin bodoh cek ayo yang ngajari kita ya. Tapi saya ingin begitu saudara, karena kita komunitas perayaan.
Jadi kalau ibadah orang mencerong perut, haleluya. Sing marai sapa? Kenal aku. Makanya ini belajar mengajar. Wah, udah mulai goyang-goyang. Situ kan. Coba gini ya, aduh. Haleluya. Aja diguyu, tak jangan kabeh. Mulai ngajar wis diguyu. Ngajar wis diguyu. Udah seneng loh. Minder no aku. Ketawa sukacita. Haleluya. Komunitas perayaan. Haleluya. Amin. Amin. Dan mau duit kaget loh. Gereja duit malah ulah ya. Dari sononya sudah uraan. Oh ya. Iya. Amin. Anteng karena pertimbangan. Ya benar ya. Jelas saudara temanya. Bar apa kamu? Ngerti kan? Benar, ngerti. Ya nganteng. Ya Pak Bu Pendeta doa berkat. Sekarang kita lihat dipanggil, saudara. Ini cuma sepintas ya. Nanti kita akan belajar terus dipanggil. Dipanggil itu supaya bisa diceluk dengan jelas. Saudara pertama kali itu diberi nama. Ketika saya belum kenal Yeni, ketemu di jalan terus apik, aku bilang Cik. Nik. Si celuk Cik, itu buang gak diceluk Cik. Aku diceluk Mas. Tapi diberi nama dulu. Kenalan, nama saya Yeni. Oh, kan nama Yeni sini. Nah, pas kok. Orang mungkin Rahel sing moro. Coba nek gum duwe jeneng terus aku, Rene. Nah, pas arep buli ya Rahel. Rene. Moro. Tapi nek wis kei jeneng ya sing moro jeneng tok. Kalau saudara perhatikan kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan bentangan, terus memisahkan, lalu diberi nama. Ya, siang, malam. Jadi sekarang mereka punya nama loh. Esok-esok bangun, saudara berkata, ije esok ya. Dikasih selamat, saudara. Esok-esok selamat pagi loh. Esok dikai selamat ya, coba bujune dikai selamat gak yang ulang tahun. Lari. Payah. Jadi dikasih nama. Yang berair dinamakan apa? Laut. Kurang anak berumbangan. Yang kering darat. Dikasih nama sudah luar biasa lah Tuhan. Jadi dia manggil itu dikasih nama dulu. Saudara dikasih nama. Saya dikasih nama sama orang tua saya. Sehingga kakak saya yang dipanggil beda dengan aku dipanggil. Sing moro beda. Iya, dikasih nama. Saudara dikasih nama baru. Gereja aja kalau baptisan dikasih nama baptisan. Ya, wadah sebagai Kristen Mistowo, saudara satu baptisan misalnya.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lukas, Yahya, Sudirgo, baptis dikei neh Paulus, kok bingung kok. Kapan saudara dikasih nama oleh Tuhan? Di buku kehidupan ada nama. Amin. Ada nyanyian yang berkata, ada pertemuan di udara, pertemuan yang lain. Oh, bukan itu ya. Saya rindu bertemu di Oh, itu bukan. sana. Kalau namaku dipanggilku ada. Oh, itu berarti. Kalau namaku dipanggilku ada. Lah ketika saya nyanyi itu, kalau namaku dipanggilku ada. Pertanyaanku, namaku siapa? Ya Paulus. Kok gitu? Coba saudara lihat di Alkitab itu, ketika Tuhan Yesus panggil Petrus, kan dipanggil Petrus nama. Paulus dipanggil Paulus nama. Tapi saya tahu ada nama di buku kehidupan. Amin. Dan dicatat di sana. Sehingga nanti dilihat katanya di absen. Paulus, ada Pak? Ada Pak? Ada Tuhan. Hadir. Bahkan ketika ada jauh, kan banyak itu yang dipanggil orangnya kan laksa-laksa. Saya ada di sana, terus dipanggil oleh yang baca. Paulus, aku waduh ya, aku tidak yakin aku akan berkata, ya Pak, aku di sini. Apakah ada? Aku ada. Ya, ya. Ya. Bu, jangan khawatir. Besok tidak diganggu, tidak terganggu. Besok aku udah kajian. Rahel, Rebeka. Jadi dikasih nama saudara. Bukan anonim. Siapa? Allah. Tanpa nama. Iku mbahku. Jadi itu kata dipanggil, saudara diberi nama dulu, lalu dipanggil. Jadi panggilan di sini bukan hanya untuk jadi pendeta. Karena banyak orang berkata kamu dipanggil enggak, itu artinya jadi pendeta. Nah, anggota biasa orang dipanggil, akurat untuk panggilan itu omong kosong. Kita semua dipanggil. Amin. Amin. Ada amin? Amin. Ayo pulang. Amin. Saudara catat aja ayatnya. Menit lagi. Itu banyak ya? Oh enggak. Catat saja ayatnya, soalnya kalau dibaca semua entar waktunya. Matius 23 ayat 3 9 sampai 14. Itu ada perjamuan kawin. Perumpamaan ya. Lalu hamba-hamba disuruh panggil orang-orang untuk datang, diundang masuk perjamuan kawin. Tapi banyak yang tidak mau datang. Sehingga hamba-hamba datang. Yuk. Bos. Sudah diundangi semua, tapi pada tidak datang. Alasan, wah itu gini wae, pergi ke lorong-lorong jalan, orang-orang yang biasa, udah wes, untuk datang, banyak yang datang. Tetapi ketika pesta berjalan, dalam pesta waktu itu sudah kalau datang, itu yang tidak berpakaian pesta, dikasih pakaian pesta. Saudara, kalau kita datang ke pesta, saudara pakai kaos oblong kan?
dari sawah bawa pacul terus datang ke tempat undangan kawin. Ndak. Sing penting teko tak perluke. Wah, yang cewek pasti lipstikan, ya kan? Pasti pupuhan, pasti nyemprot-nyemprot, ya kan? Supaya ketok ayu. Wes ayu. Apalagi yang single, yang masih jomblo. Wah, maca apa tahu, ono sing lirik, ketemu jodoh, gitu kan? Nah, ini ada yang dapat pakaian pesta, disuruh keluar. Saudara kita diundang oleh Tuhan. Orang-orang lain tidak mau datang. Saudara tidak memperdulikan undangan Tuhan, tapi saudara memperhatikan mereka. Saudara, pakaian itu bisa pakaian seperti itu. Ibu kepala paling teliti. Nah, mau bejo pakaiannya sing sopan, langsung ketemu raja di atas sebelah raja. Dasteran. Ya. Wih. Wih. Orang sahanya yang penting bersih. Pakai pakaian dulu seminggu, tidur saja. Tapi pakaian itu bisa karakter, saudara ya. Pakaian, karakter, sifat. Wong itu apik ya kelakuannya, sopan, orang kecilaan, duwe aturan, dan seperti itu. Ya ini mumpung saudara, mumpung kesempatan. Aku ngomong kan gak ono sing protes. Saya itu kalau ke rumah sakit atau ke apa mau duduk itu lihat-lihat saudara. Kalau ada yang duduk di belakang itu kakinya sudah ada di kursi di depannya. Jadi begini, kegolongannya kaki ini orang tak ingin juga. Tambahku nek ngomong nanti bujuku. Wong tak parang ini tak omongan ini. Nanti sing sopan ya. Iku sikilmu, tipe sikilmu berarti pokoknya lindai wong ora sopan. Rumah makan, bawa anak-anak pakai sepatu naik di atas meja makan. Bulan aku setuju di orang sopan sikile jadi sepatona itu meja untuk makan, saudara. Nah, yang paling ibu kembali. Kalau sudah itu tidak ada tempat lain berdiri kosong, wah, dilap ada tisu basah itu buat pilong, ya biasa. Ini aja yang ada sepatu sudah tele yang terlubus. Jadi sopan. Dulu saya kalau ibadah saudara terus malah masih sering gitu ya. Tapi sekarang kalian berpikir, apalagi pas firman Tuhan, firman Tuhan kayak wong jago. Ya, kelihatannya kecil saudara, tapi masuk akal enggak? Jadi pakaian ini memang paling utama bicara soal kelakuan, soal karakter, tetapi juga penampilan kita, perilaku kita. Nah itu, kita dipanggil, banyak yang tidak mau datang, puji Tuhan, saudara. Itu kemurahan Tuhan yang luar biasa.
Harusnya saudara masuk neraka, tapi saudara dipilih sejak dulu, terus dipanggil, saudara mau. Ya Tuhan, dipanggil dalam komunitas, saudara sudah masuk. Nah, dipanggil itu di samping bahasa Yunaninya ada bahasa Latinnya, itu vocation, diterjemahkan vocation. Itu bisa dari bahasa aslinya voice, suara. Ya, suara. Berarti dipanggil itu pakai suara. Kalau saya panggil Yeni atau panggil Rahel, dengar dong? Coba lihat. Jadi dipanggil itu yang manggil dengan suara. Nah, karena yang manggil ada suaranya, kita yang dipanggil ada dengernya. Jadi kata dipanggil itu berarti ada suara yang menyebut nama kita dan tertuju kepada A, maka A telinganya mendengar lalu berkata, ya saya ada, mau datang. Jadi ada suara, ada dengar. Saudara sudah mendengar suara Tuhan. Saudara sudah, yaitu suara dengar sudah. Jadi proses dipanggilnya sudah oke. Ya, jadi jelas ya. Komunitas itu persekutuan. Tadi saya sudah sebut kelompok kehidupan orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi. Saling berinteraksi itu apa? Saling menanggapi, saudara ya. Sini ngomong, ayo, ini oh ya, nah itu ya. Ada orang dekat ini ngomong, sini ini orang ganteng. Terus ditakut dia, itu apa? Ngomong apa? Nah, saling menanggapi. Jelas ya? Berarti saudara sudah saling berinteraksi dengan Tuhan. Nah, kata dipanggil itu juga dalam arti sejajar dengan menjadi. Kalau saya memanggil saudara, bisa saja tidak terjadi apa-apa. Ya, tetapi saya yakin setiap kali kita berkomunikasi dengan seseorang, kita pasti rindu terjadi sesuatu dalam percakapan ini. Ya, atau ya? Ya. Saudara cerita, aku kemarin hampir aja jatuh jurang, tapi Tuhan tolong orang sido jatuh. Seperti ada orang yang nahan. Saudara sudah cerita kepada orang, berarti kan berkomunikasi. Lalu saudara, orang itu tidak menanggapi, menengwai. Tambah tuh. Sampai saudara jengkel lama-lama. Begitu tak ceritanya kerungu gak tau, budek ya. Nah, saudara ingin orang itu mengalami sesuatu, terjadi sesuatu karena percakapan saudara. Oh, dong. Wah, puji Tuhan ya, coba kecemplung, wah aku wis kelangan kamu. Ya nek ketemu mayatnya, orang ketemu, aduh piye. Kan sudah ada reaksi. Nah, kalau kita dipanggil Tuhan, kita dipanggil itu untuk menjadi sesuatu. Jadi orang asal diceluk merene,
Terus saudara sudah, ono apa? Ora apa-apa. Kita baca ayatnya. 1 Korintus 1 ayat 2. Nah, ketemu kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang, perhatikan kalimat ini, dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita, dipanggil menjadi orang-orang kudus. Berarti kata dipanggil itu bisa bobotnya sama dengan menjadi. Saudara, itu luar biasa. Dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ketika Tuhan memanggil saya, memanggil saudara untuk percaya, kita datang, Tuhan, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Lalu Tuhan berkata, yo Paulus, tak terima. Engkau 1 tahun lagi kamu jadi orang Kristen. Tapi itu proses. Ya, begitu saya menghadapi panggilan Tuhan, terima kasih Tuhan, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni segala dosa saya. Amin. Lalu ketika kita mengaku seperti itu, seketika itu kita menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Jadi kata menjadi itu bukan proses, tetapi Tuhan membuat jadi seketika itu. Sekarang kalau orang kerja sudah umumnya pendeta saja di gereja-gereja modern, kalau mau melayani satu gereja sudah diterapkan kata magang atau kontrak, begitu ya. Kalau dulu kan ada masa percobaan, tak terima ya, masa percobaanmu setengah tahun. Nah, setengah tahun itu kita harus berlaku baik, datang ke kantor orang oleh telat, mulai orang oleh di sini. Setengah tahun betul-betul menyiapkan diri supaya setengah tahun selesai, masa percobaan selesai, saya menjadi pegawai tetap. Gitu. Tapi setelah setengah tahun, kok baik urusan. Apa Tuhan pakai masa percobaan ketika saudara dipanggil, lalu saudara berkata, ya Tuhan, saya sudah mendengar panggilanmu, sudah mendengar Injil, sekarang saya mau bertobat, saya percaya Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Lalu Tuhan berkata, masa percobaanmu 6 bulan belum. Ya. Langsung hari itu dipanggil menjadi orang kudus. Jadi kata menjadi itu seketika, bukan proses pelan-pelan baru 5 tahun kemudian jadi Kristen. Tuhan baru oke, ACC, Roh Kudus, Bapak tanda tangan. Langsung begitu saudara menerima panggilan, dipanggil Tuhan, saudara jawab, ya Tuhan, saya mau. Saat itu saudara menjadi orang kudus. 1 menit setelah mengaku, tadi masuk surga. Bagaimana panggilan saudara? Hebat saudara.
Makanya kita harus betul-betul menghargai panggilan. Kapan saya lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan, saat itu saya menjadi orang kudus. Ketika saya membimbing para baptisan, kemarin saya bimbing cucu ponakan calon dari Afik, bimbing pelajaran untuk baptisan, lalu didoakan menerima Tuhan Yesus Kristus. Kami berdua tumpang tangan di kantor, lalu Alvin ada di situ, kita berdoa. Saya minta dia menirukan kata-kata saya, dan dia meniru, dia menangis. Saudara tahu, Alvin nangis buku-buku. Karena dia menyaksikan calon istrinya betul-betul menerima panggilan Tuhan. Dan saya katakan sejak saat itu dia menjadi, dan pakai masa percobaan, dan pakai kontrak. Nah, itu kita ketika dipanggil Tuhan, makanya jangan main-main. Ya, Tuhan sudah begitu luar biasa. Nanti kapan kita akan terus dipilih dan dipanggil, itu artinya apa? Supaya jemaat ini betul-betul ada sebagai komunitas para. Karena apa? Tahu harganya kita itu mahal, perlu dirayakan kapanpun. Dan secara bertahap nanti saya akan jelaskan apa artinya itu merayakan perayaan. Nanti saudara akan double, luar biasa. Aku aja yang belajar, saudara, luar biasa. Aku pendeta loh. Saya mesti ajar, belajar firman Tuhan. Ijek ambil belajar untuk sesuatu yang baru, nangis, buat Tuhan luar biasa. Ternyata hargaku itu luar biasa. Kemarin kata bersyukur sudah tak share. Aku tak ngerti. Bersyukur itu mengaku di depan umum sebagai perayaan dengan penuh pujian. Nah, itu nanti yang akan kita belajar. Bagaimana kita mempunyai hidup yang penuh perayaan. Karena dipanggil aja sudah perlu dirayakan. Begitu maju terima Yesus, langsung menjadi orang kudus. Orang kudusnya Tuhan ya, bukan orang kudusnya Jawa Tengah. Ada terus nomor 14, wis ke 14, 6 menit, 7 menit. Mandek bendera ya. Kok menang? Berarti mau terus ya? Wis biasa khotbah dawa, mendengar khotbah dawa, begitu terima khotbah ndek kurang mantap ya. Ya, kita kan masih punya waktu. Walaupun saya tidak ambil semuanya, saudara ya. Saya hanya akan mengambil bagian hari ini, lalu hari Rabu kita memperingati kematian Tuhan. Ingat, kematian Tuhan hari Rabu. Rabu Agung, bukan Jumat. Ya, lalu saya khotbah lagi Paskah subuh. Ya, kan pendetanya ono lebih dari satu, saudara. Saya kan juga harus memberi kesempatan jemaat mendapat dari orang-orang yang berbeda. Amin.
renungkan kembali bagaimana kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Itu sangat berharga, sangat tinggi nilainya, penuh dengan kasih karunia. Saudara bukan orang biasa-biasa di hadapan Tuhan. Saudara sangat berharga. Bersyukurlah karena engkau sudah menanggapi panggilan Tuhan. Dipanggil dalam komunitas persekutuan dengan Kristus Yesus, menerima hidup kekal yang harus dirayakan setiap saat. Ambil waktu berdoa beberapa menit di awal perayaan Paskah ini. Baharui pengabdian iman saudara, baharui kepercayaan saudara, baharui kesetiaan kita. Tuhan mengasihi dengan kasih yang sangat dalam, semua oleh karena anugerah. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau memanggil kami dalam komunitas dengan pribadi-Mu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami ada di dalam Engkau ya Tuhan, Engkau ada di dalam kami. Matur nuwun Gusti, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tidak banyak pengumuman saudara, sehingga saya langsung selesaikan. Perayaan Natal besok masih berlangsung. Perayaan Paskah ini kilo. Perayaan Paskah besok jam 6 sore. Besok akan dilayani oleh Ibu Yayu. Ya, dia senang sekali ketika dapat bagian, dan kontaknya dengan Ibu Gembala banyak. Ya, sudah ikut ambil bagian telur Paskahnya dan sebagainya. Oke, yuk kita berdiri, kita akan akhiri perayaan Paskah hari pertama. Saudaraku, berbahagialah engkau dan bersukacita dengan sukacita yang tak ternilai, karena keselamatanmu itu luar biasa. Malaikat-malaikat di surga sangat rindu belajar mengerti posisimu. Tuhan memberkati engkau. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus.